Polisi aja. Iya. Saudara, kita dalam visual yang kita saksikan saat ini, Direksi Pertamina akan memberikan keterangan terkini terkait dengan isu terkini, salah satunya dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Kita dengarkan langsung, saudara. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami, ini adalah salah satu ujian besar kami apresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Din, dan RON 98 Pertamax Turbo, dan diambil sampel dari terminal. Begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi
yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM. Namun itu mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, nomor 0814 1708 1945 saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga, dalam waktu dekat saat ini, kita juga sedang menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan, dan tentunya persiapan untuk menyambut Idul jawab untuk memastikan layanan ketersediaan energi tersedia dan tercukupi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada saat momen mudik kembali ke kampung halaman maupun untuk aktivitas lainnya. Untuk itu kami terus berkomitmen agar dapat menjalankan operasional dengan sebaik-baiknya, agar supaya momen Idul Fitri dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa Pertamina sebagai perusahaan BUMN, Pertamina bukan hanya sebagai aset bangsa, tapi lebih dari itu, Pertamina adalah urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, selama 67 tahun dan memberi bagi Indonesia, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, saya
sebagai pucuk pimpinan perusahaan di garis terdepan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, dan di dalam Pertamina juga masih banyak insan-insan yang merah putih, masih banyak insan yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara ini. Itulah kami akan bersatu dengan dorongan, doa, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama tata kelola Pertamina menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama memberikan manfaat yang pada ujungnya yang menerima adalah rakyat Indonesia. Dan mari kita sama-sama menjadikan Pertamina kembali menjadi salah satu aset yang membanggakan dan tentunya yang didukung dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mohon doa dan dukungannya. Pada kesempatan ini, perkenan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua usaha dan niat baik kita untuk pengabdian kita bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang mau nanya? Sebut nama dan bunyi ya dari tadi. Bapak-bapak, saya Bernadette, wartawan dari kantor berita Reuters. Pak mau tanya mengenai rencana impor minyak mentah dan juga BBM dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi rencana pengadaan dari luar negeri? Karena kan memang yang kita tahu juga lifting di dalam negeri tidak bisa mencukupi kapasitas kilang ya Pak. Setelah Pertamina kan beberapa tahun terakhir ini ada upgrading kilang ya Pak. Nah itu seperti apa sih mempengaruhi kemampuan Pertamina untuk minyak yang diproduksi di dalam negeri, dan juga sourcing minyak mentahnya jadinya seperti apa? Karena kan waktu itu dibilang dengan upgrading kilang tuh jadinya bisa lebih fleksibel ya dalam mengolah minyak-minyak mentah. Kalau nggak salah sebentar Pak, saya cek dulu datanya. Tapi kalau nggak salah, kayaknya baru-baru ini Pertamina sudah mulai bisa mengolah minyak dari Abu Dhabi ya Pak ya, gitu. Nah itu apa namanya? Apakah jadi nanti portofolionya akan seperti apa sih kira-kira? Suplainya akan banyak. Apakah ini berarti nanti juga Pertamina akan bikin kontrak long term dengan NOC yang ada gitu? Makasih Pak. Ibu Bernadetta dari Reuters, Bapak Wakil Gantara, sekali jadi memang produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Dengan demikian kurang lebih
ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah, dan sekitar 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan. Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan dengan Kementerian ESDM sekaligus ada selama ini berjalan baik sesuai GCG yang baik, kita pertahankan, dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum kita perbaiki, dan tentunya semakin agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap Pak Ega untuk menambahkan. Baik, izin menambahkan, Bapak dan Ibu sekalian, di bawah pemerintahan baru saat ini kita didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi. Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan juga Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan siang ini saudara memberikan pernyataan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak. Dalam pernyataannya tadi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa Pertamina mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dirut Pertamina menyampaikan bahwa Pertamina akan mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan akan memberikan bahan-bahan dan juga keterangan untuk memperlancar proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dalam pernyataannya, saudara, Direktur Utama Pertamina juga menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk memperbaiki diri dan juga bersama Lemigas telah dilakukan uji sampel terhadap sejumlah SPBU yang hasilnya telah didapati bahwa produk yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan standar yang sesuai dengan aturan Dirjen Migas Kementerian ESDM. Demikian breaking news Kompas TV, saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa.